Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita aturkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Insya Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita yang hari ini insya Allah akan tentang Islamic Medicine yang akan diisi oleh Dr. Gintoko. Salam dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah, dan semoga kita bukan hanya orang yang mengaku-ngaku sebagai umat beliau tetapi juga diakui oleh beliau sebagai umatnya. Dan tentunya supaya bisa diakui oleh beliau sebagai umatnya, kita harus senantiasa mengikuti jalan hidup yang sudah beliau lakukan, sebagaimana kita bisa juga ya, salah satunya makanya kenapa kelas ini ada adalah salah satunya tentang kesehatan. Nah, karena untuk beribadah kita juga butuh tubuh yang sehat. Bagaimana tentang itu, dan insya Allah hari ini kita kembali sharing dengan Dr. Gintoko tentang Islamic Medicine. Kalau saya enggak keliru, nah berarti hari ini kita akan bicara tentang rasionalitas atau rasionalisasi ya, Dok. Nah, itulah nanti ya kita akan ikuti bersama. Alhamdulillah, Ya, Ustadz sudah hadir bersama kita. Eh, agak terlambat karena beliau ada ngisi kajian dulu sebelumnya, dan Masya Allah sudah selesai dan ini lanjut dengan sharing bersama kita. Kita doakan guru-guru kita semoga senantiasa sehat, senantiasa diberikan kesehatan supaya bisa senantiasa sharing dan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Assalamualaikum, Pak Gintoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah. Antum juga sehat, Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Oke. Oke, baik. Langsung saja, Ustaz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Faliyatafadhal masykurah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jumpa kembali pada sesi Islamic Medicine yang insya Allah ini adalah pertemuan kita yang kedua, dan sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang pertama, bagaimana kita melacak ya, mentracer eh, peradaban yang saat ini kita hidup di dalamnya adalah satu peradaban yang sangat kapitalis ya, sehingga ini juga merambah ke dunia eh, kedokteran atau kesehatan yang kita alami saat ini, eh, yang itu menjadikan kita semakin paham bahwa peradaban yang kita hidup di dalamnya saat ini sebetulnya adalah atau ilmu kedokteran yang saat ini dianggap menjadi mainstream itu sebetulnya satu perkembangan yang eh, apa namanya dari apa namanya fase-fase yang sangat panjang ya. Kemarin sudah kita bahas itu mulai dari ancient medicine, traditional, prophetic atau kedokteran Nabi ya. Kemudian masa Greco-Arab Islam yang kemudian memunculkan adanya sebuah Western medicine yang saat ini menjadi mainstream. Dan banyak persoalan-persoalan yang eh, masih belum bisa terpecahkan ya dengan Western medicine yang sangat-sangat rasional ya. Western medicine itu sangat rasional. Kalau misalkan kita ingin memberikan sebuah keputusan terapi di dalam konteks Western medicine itu harus benar-benar ada yang namanya evidence based medicine atau bukti secara ilmiah gitu. Sebetulnya ini tidak masalah dalam konteks
mencari pembuktian secara ilmiah. Tetapi yang menjadi problem besar dari Western medicine adalah apa yang dilakukannya untuk mencari sebuah saintifikasi itu kemudian mengarah kepada tujuan pada kapitalisasi atau pada sebuah keuntungan yang bersifat capital gain ya, dan itu yang membuat kedokteran Barat saat ini benar-benar mendapat kritik yang tajam, terutama bagi mereka dari kalangan yang kaitan dengan kesehatan itu mengalami kesulitan. Misalkan pernah saya sampaikan ada satu kritik sosial berkaitan dengan orang miskin dilarang sakit. Itu contoh ya bagaimana sebuah kapitalisme itu merambah juga ke dunia Western medicine atau kedokteran barat gitu. Nah, maka di sesi yang pertama saya sampaikan maka kita mesti harus membalikkan back to titik-titik saya beri titik itu maksudnya bla 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 itu mau diisi apa. Tentu kita ingin mengambil pondasi ya, pondasinya dari kedokteran Islam itu sendiri atau prophetic medicine, kedokteran Nabi. Jadi kedokteran Nabi itu dahulu atas kedokteran Islam gitu ya maksudnya. Kita kembali ke sana gitu ya. Kita tetap mendasarkan bahwa konsep kesehatan itu konsep riayah, konsep pelayanan, konsep bagaimana kita memberikan upaya-upaya termasuk penemuan obat, pengembangan alat-alat kesehatan dan seterusnya, tetapi itu ditujukan dalam rangka untuk melayani umat, riayatus su'unil ummah, ya, melayani urusan-urusan umat, karena kita tahu bahwa kesehatan itu adalah nikmat terbesar kedua setelah iman setelah iman. Itu di dalam Musnad Ahmad juz 1 halaman 37. Tiada pemberian kepada seorang hamba yang lebih baik setelah keimanannya, yaitu kesehatan. Lalu Imam Syafi'i sendiri menjelaskan bahwa jangan kau tinggal di suatu tempat di mana di sana tidak ada ulama. Karena ulama yang akan memberikan menjelaskan perkara-perkara yang hak dan yang batil. Dan jangan pula kau tinggal di suatu tempat di mana di sana tidak ada ahli kesehatan. Karena ahli kesehatanlah yang akan menunjukkan tentang kondisi tubuhmu, maksudnya sehat atau sakit. Jadi pada masa peradaban Islam itu menguasai dunia, dua posisi ini yaitu ulama dan itu adalah dua posisi yang sangat prestis, yang sangat terhormat. Karena keduanya mempunyai peran utama, yang satu menjaga keimanan, yang satu menjaga kesehatan. Sedangkan ada kaidah syarak mengatakan malayatimu wajibu ilabi fawa wajib. Apabila suatu kewajiban itu tidak sempurna karena ketiadaan sesuatu, maka mengadakan sesuatu menjadi wajib. Apabila puasa Ramadan tidak bisa disempurnakan karena ketiadaan kesehatan, maka menjaga kesehatan menjadi wajib. Itu konteks kaidah syaraknya seperti itu. Oleh karena itu, dalam konteks rasionalisasi, mengembalikan kembali kejayaan umat di bidang kesehatan Islam, ya, maka yang harus dilakukan adalah mengembalikan spirit atau akidah bagaimana pengembangan ilmu-ilmu kesehatan itu adalah didasarkan dalam rangka untuk meriayah, memberikan pelayanan terbaik kepada umat. Sehingga di sini ahli-ahli kesehatan dituntut kontribusinya untuk menghasilkan sebuah temuan-temuan yang terbaik menggunakan pendekatan-pendekatan metodologi ilmiahnya, tetapi semata-mata dalam rangka untuk penghambaan diri kepada Allah, memberikan pelayanan terbaik kepada umat. Supaya apa? Supaya umat ini terjaga kesehatannya. Kalau saya bicara masalah kesehatan di Indonesia, sangat-sangat memprihatinkan.
Indonesia dengan 85% penduduknya adalah Muslim. Tetapi angka kesakitan dan angka kematian tertingginya juga terjadi pada komunitas Muslim. Dengan penyakit pembunuh yang pertama adalah jantung, stroke, gagal ginjal, dan kanker. Kalau dirunut dari 85, dari 100, dari seluruh penduduk di Indonesia, tentu yang paling banyak mengalami problem kesehatan juga adalah Muslim. Maka menjadi sesuatu yang sangat masuk akal ketika kemudian para ahli-ahli kesehatan Muslim harus tampil, harus punya kerangka yang benar di dalam pengembangan dunia kesehatan Islam supaya menyelesaikan problem ini, menyelesaikan problem masih tingginya angka kematian atau kesakitan yang terjadi pada penduduk Indonesia, karena mayoritas Muslim, otomatis itu yang paling banyak kena dampaknya adalah Muslim itu sendiri. Nah, ini yang harus menjadi pokok penting kembali kepada prophetic and Islamic medicine itu adalah mengembalikan spirit-spirit keilahiahan, spirit-spirit pengabdian, tetapi dalam konteks implementasinya dalam sistem kesehatan Islam. Nah, tetapi itu bukan berarti kemudian meninggalkan rasionalisasi, meninggalkan sebuah saintifikasi, meninggalkan discovery, upaya-upaya untuk penemuan obat. Saya ingin sedikit ceritakan kalau bicara masalah penemuan obat, yang mana obat-obat sintetik atau obat-obat yang dipakai pada masa saat ini itu adalah 65%-nya itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, berasal dari herbal, 65%-nya. Kemudian sisanya itu berasal dari fraksi minyak bumi dan dari biosimilar. Biosimilar itu pengembangan bioteknologi yang berbasis pada protein, seperti misalkan insulin, contohnya misalkan pengembangan insulin dari protein atau berbasis protein itu disebut dengan biosimilar yang seperti itu. Nah, kita sebagai ahli-ahli di bidang kesehatan ya tentu harus mengupayakan dengan semaksimal mungkin bagaimana mengembangkan temuan-temuan obat-obatan yang bermanfaat untuk umat manusia, terutama adalah dalam rangka pengembangan diri riayatus su'unil umat tadi, untuk menjaga atau memberikan pelayanan terbaik kepada umat. Kalau kita bicara masalah umat, itu kita tidak pandang bulu antara muslim ataupun non-muslim. Jadi inilah yang harus dilakukan kaitannya dengan kenapa kita tetap menggunakan kerangka-kerangka metodologi-metodologi dalam pengembangan sains itu masih bisa mengambil metodologi yang sekarang berkembang di dunia barat atau western medicine, tetapi kemudian kita tarik kembali dengan spiritnya back to prophetic medicine, Islamic medicine, bahwa dulu para cendekiawan muslim masa itu seperti Ibnu Rus, ya, Ibnu Sina, kemudian Ibnu Al-Baitar dan seterusnya mengembangkan ilmu-ilmu di bidang kesehatan itu tidak lain adalah dalam rangka untuk meriayah, memberikan layanan terbaik kepada umat, menjaga kesehatan umat. Dan ketika kita bisa melakukan kolaborasi dua-duanya ini, di mana kedokteran barat kemudian diambil dari sisi rasionalisasi saintifikasinya yang sekarang sudah sangat berkembang. Saya contohkan ya, pada masa penemuan metformin itu adalah obat diabetes ya. Itu sudah dimulai sudah dimulai 1272. Jadi itu abad 13. Ya, sudah dimulai. Tetapi penemuan itu baru selesai tahun 1991. Jadi ini abad 18. Bayangkan dari abad 13
sampai abad 20, maaf, 1900 itu abad 20. Jadi hampir 7 abad atau 700 tahun. Itu satu logika penemuan obat yang menurut saya itu sangat-sangat lama, sangat-sangat lama. Ya, 7 abad. Ya betul ya, 7 abad ya, 700 tahun ya. Abad 13 menuju ke abad 20. Itu sangat lama. Maka dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang saat ini terjadi di dunia barat atau dalam konteks sains medical atau ilmu-ilmu kedokteran kesehatan, kita bisa memperpendek waktu atau durasi penemuan obat itu dari yang berabad-abad atau sekarang standarnya sekitar 10-15 tahun. Ternyata masih bisa dipendekkan lagi. Itu yang sekarang sedang kami kerjakan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan in silico, sehingga 1-2 tahun itu sudah bisa ditemukan obat-obat baru yang bisa berkontribusi kepada umat, menyehatkan kesehatan umat ini. Nah, logika-logika seperti inilah yang kemudian kita ambil sebuah rasionalisasi. Mengapa itu menjadi penting? Karena konteks rasionalisasi sendiri atau saintifikasi itu juga tersirat di dalam Al-Quran dalam konteks misalkan ya ulil albab, misalkan afala ta'lamun, afala ta'qilun misalkan. Jadi konteks yang mengajak kita untuk menggunakan logika rasionalisasi nalar ilmiah kita untuk berpikir tentang penciptaan alam semesta beserta dengan isinya, hubungan sebab akibat, kausalitas, dan itu menjadi basic dalam sebuah konteks rasionalisasi atau saintifikasi. Makanya penemuan-penemuan obat yang nanti itu sangat gencar terjadi, itu sekali lagi kalau menggunakan konsep Western medicine itu adalah pasti akan dilakukan sebuah kapitalisasi atau upaya-upaya yang bersifat keuntungan semata-mata, tetapi tidak ada spirit untuk riayatus su'unil ummah. Itulah yang membedakan dari ideologi kapitalisme, ideologi barat dengan ideologi Islam atau ideologi yang berdasarkan pada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bicara tentang rasionalisasi atau saintifikasi, sekali lagi tidak ada larangan kita menggunakan metodologi yang sekarang berkembang di dunia barat. Karena kalau kita telusuri sebetulnya sekali lagi dalam konteks pengembangan metodologi mereka, itu mereka pun juga dulu mengambil sumber literasinya itu adalah dari Islam juga, yaitu ketika Islam itu masuk ke Andalusia, ya, ke Andalusia itu adalah daerah yang sekarang pecah menjadi beberapa negara seperti Spanyol, ya, Portugis, itu dulu masuk satu kawasan Andalusia, ya, dan itu menjadi titik bagaimana Islam itu menyinari daratan Eropa yang waktu itu kita bahas mereka tertinggal peradabannya dengan Islam 600 tahun atau 6 abad dalam konteks teknologi di bidang kedokteran atau kesehatan. Islam sudah maju 600 tahun di depan, mereka masih tertinggal. Nah, mereka belajar kepada para cendekiawan Muslim yang peradaban Islam itu menyinari daratan Eropa lewat Andalusia. Jadi pada prinsipnya kalau dilihat dari sisi sanad ilmu istilahnya dalam konteks rasionalisasi atau saintifikasi atau hubungan sebab akibat kausalitas, misalkan kausalitas itu berpikir begini, kenapa kalau benda itu kita lempar ke atas dia jatuh ke bawah? Nah, itu kan rasional.
karena ada gaya gravitasi. Nah, gitu. Nanti di dalam konteks pengembangan obat, rasionalisasi itu juga hampir mirip. Bahwa di dalam setiap tubuh kita, organ kita, ada yang namanya reseptor. Reseptor itu suatu protein yang nanti ketika di reseptor itu ketemu dengan zat aktif dari obat dan itu mengikuti kunci rasionalisasi, yaitu seperti kunci dan gembok, teori kunci dan gembok, maka obat itu akan memberikan efektivitas atau khasiatnya. Nah, ini rasional. Karena nanti kalau kita nggak menggunakan rasionalisasi seperti ini, terus atas dasar apa kita akan mengembangkan penemuan-penemuan obat misalkan atau teknologi-teknologi kesehatan kedokteran gitu. Jadi tetap kita jangan kemudian antipati juga bahwa semua yang berbau Western itu termasuk Western medicine kemudian kita tolak karena itu tercerabut akidahnya. Iya betul, secara akidahnya tercerabut, tapi bahwa secara metodologi dia mengikuti sunatullah. Dia mengikuti hukum-hukum alam, bahwa tadi hukum alam itu ketika benda itu kita lemparkan, dia pasti akan jatuh ke bawah. Mau Anda Bapak Ibu melemparkan itu ketika ada di Eropa atau ada di Indonesia atau ada dimanapun, tetap saja hukum Allah itu berlaku bahwa benda dilempar ke atas, dia akan jatuh ke bawah. Itu berlaku untuk seluruh wilayah dimanapun. Nah, itu yang saya maksud dengan hukum alam, hukum sunatullah maksudnya. Bahwa itu mengikuti sunatullahnya gitu. Nah, oleh karena itu, dalam konteks rasionalisasi atau saintifikasi, terutama penemuan obat, ada teori yang namanya teori kunci dan gembok. Teori kunci dan gembok artinya jika suatu obat dimasukkan ke dalam tubuh, zat aktifnya itu akan berikatan dengan protein di bagian mana di organ itu yang mengalami sakit, dan zat aktif dengan protein di dalam tubuh itu berikatan dengan kuat. Nah, itu berarti baru dikatakan zat aktif itu cocok. Zat aktif itu sesuai, tumbuhan itu punya efek farmakologi istilahnya gitu, punya kemanjuran ya, top chair, apalagi banyak istilah-istilah mustajab, mujarab dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, dalam konteks inilah kita tidak perlu mempertentangkan bahwa rasionalisasi, ada yang bilang, lu katanya nggak setuju dengan Western, tapi kenapa mengambil metodologinya? Kita nggak setuju dalam konteks karena Western medicine saat ini syarat dengan ideologi yang sangat kapitalistik, ya, yang dia menemukan sesuatu tetapi juga mengeksploitasi. Jadi makanya orang miskin itu susah hidup di dalam konteks saat ini karena dia tidak mendapatkan tempat dalam sistem kapitalis. Hanya orang-orang yang punya duit saja yang bisa. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks Islamic medicine, bahwa kesehatan itu untuk seluruh lapisan masyarakat tidak pandang bulu. Mau kaya, mau miskin, mau sarjana ataupun awam, dia akan mendapatkan tempat yang sama, akan mendapatkan pelayanan yang sama. Oleh karena itu, ini akidah inilah yang disebut dengan akidatul Islam yang memunculkan riayatus su'unil ummah tadi, konsep pelayanan kepada umat. Nah, konsep inilah yang mestinya harus dikembalikan. Konsep ini yang harus dikembalikan ke dalam tubuh sistem atau dunia kesehatan saat ini, tetapi tidak harus meninggalkan metodologi yang sudah berkembang maju saat ini, bioteknologi, kemudian ada biologi molekuler, kemudian ada lagi mungkin tadi talking molekul, networking farmakologi. Kita tidak harus meninggalkan itu gitu. Jadi berpikir secara logik, secara rasional, justru apa yang membuat penemuan-penemuan obat atau teknologi kesehatan saat ini menjadi lebih efektif, mestinya itu yang kita pakai gitu. Bukan kemudian kita malah antipati. Nanti kita nggak akan mendapatkan suatu temuan-temuan baru kalau kita nggak melakukan suatu rasionalisasi atau saintifikasi. Nah, oleh karena itu
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka bagaimana upaya melakukan rasionalisasi atau saintifikasi itu bisa dilakukan pada beberapa tingkat. Tingkat yang pertama, kalau kita mengacu kepada konteks Hirba Nabawiyah, Hirba Nabawiyah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut di dalam Quran, itu ada 52 jenis. Jenis herbal yang tersebut di dalam Al-Quran. Kita ingin kasih satu contoh, misalkan di dalam surat Al-Insan ayat 17, dan mereka penduduk surga diberikan sejenis minuman yang campurannya adalah zanzabila. Zanzabila itu adalah jahe. Itu. Maka bagaimana kemudian kita melakukan sebuah saintifikasi atau rasionalisasi? Of course bahwa itu adalah minuman penduduk surga. Tetapi dalam konteks sekarang, bahwa jahe juga bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian kita juga tahu manfaat jahe itu berdasarkan pembuktian secara empiris menurut pengalaman masyarakat. Lalu bagaimana jika ini akan dimasukkan ke dalam sistem pelayanan kesehatan, maka dia harus dilandasi oleh penelitian-penelitian yang secukupnya, termasuk penelitian tentang keamanan. Apakah jahe aman untuk ibu yang hamil, misalkan? Apakah jahe aman untuk anak-anak, misalkan? Apakah jahe aman untuk lansia, misalkan? Apakah jahe aman untuk mereka yang mengalami penyakit, misalkan gangguan fungsi hati, fungsi ginjal, misalkan? Ini adalah wilayah-wilayah rasionalisasi, wilayah-wilayah saintifikasi, wilayah-wilayah yang bisa kita lakukan kajian-kajian secara ilmiah, metodologi-metodologi ilmiah untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu sekali lagi mengacu pada hukum sunatullah tadi. Seperti gravitasi, saya lempar, dia turun ke bawah atau dia jatuh ke bawah. Mau dimanapun wilayah di bumi ini, pasti hukumnya akan seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan rasionalisasi atau suatu saintifikasi dari Tibu Nabawi, salah satu unsur dari Tibu Nabawi itu adalah Hirba Nabawiyah. Dan ada 92 herbal-herbal, 52 disebut di dalam Quran, salah satunya tadi saya sebutkan zanzabila, jahe, dan 40 itu dikumpulkan dalam satu kitab yang namanya adalah Arbaun An-Nabadiyah. Baik, kita kembali kepada konteks rasionalisasi. Jadi, dengan kita merasionalisasi, kita akan mempunyai kemampuan untuk mendorong bagaimana penciptaan Allah atas alam semesta ini, terutama tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia, itu nanti akan memberikan kontribusi besar bagi kedaulatan obat nasional kita. Ketika budaya untuk merasionalisasi atau mensaintifikasi dari tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia ini, itu akan menghasilkan bentuk temuan-temuan obat. Dan itu bukti rasa syukur kita kepada Allah. Karena Pak memanfaatkan ciptaannya. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah koleksi tumbuhan obat 30.000 jenis misalkan, dan tidak ada satupun penemuan obat di bumi Indonesia ini, pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah atas penciptaan 30.000 jenis spesies tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia? Mari kita pikirkan bersama. Karena bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah kita bisa memanfaatkan dan mengembangkannya untuk kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Yang mana saat ini kita tersandra dengan 96% bahan aktif obat kita itu bergantung kepada luar negeri. Bayangkan 96%. Mulai dari paracetamol, amoxicillin dan sebagainya kita impor. Ini tentu kalau kita bicara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ini sangat mengkhawatirkan ketika kedaulatan obat nasional kita tersandra atau bergantung kepada luar negeri. Dan inilah yang harus dipikirkan oleh para ahli-ahli kesehatan. Bagaimana kemudian mencari solusi atas ketergantungan ini yang kemudian membuat kita
tidak punya kedaulatan nasionalnya sendiri di bidang obat-obatan. Nah, kembali kepada konteks herbal nabawiyah. Jadi dari 30.000 jenis yang ada di Indonesia, itu hanya 92 yang benar-benar tersebut di dalam Al-Quran itu 52 dan 40 hadis-hadis kumpulan hadis yang Rasulullah sendiri mengatakan atau menyebutkan atau bahkan menggunakan gitu, itu ada di dalam kumpulan 40 hadis berkaitan dengan penyebutan dari tumbuh-tumbuhan itu. Dan itu yang kemudian bisa kita gunakan, bisa kita jadikan sebagai upaya untuk merasionalisasi apa yang bisa kita gunakan gitu. Mohon maaf, saya akan memberikan contoh bagaimana sebuah rasionalisasi itu ya. Ini ada satu hadis berkaitan dengan kustul hindi ya, yang berkaitan dengan dulu ini dipopulerkan atau disebutkan ya pada masa itu adalah terjadi COVID ya, pada masa COVID itu ada istilah, ada kemudian tumbuhan yang dipopulerkan kalau nggak salah oleh Ustadz Hidayat waktu itu ya. Ini contoh. Jadi ini contoh ya. Contoh sebuah rasionalisasi yang dilakukan terkait dengan penelitian ya. Karena ada satu hadis berkaitan dengan manfaat dari kustul hindi ini berkaitan dengan penyakit yang ada di sistem pernafasan. Maka di sini kemudian dilakukan penelitian apakah benar gitu ya, bahwa kustul hindi yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah, kalau kita bicara masalah keyakinan kita, yang pertama bahwa Rasulullah itu adalah sebaik-baik suri teladan kita, dan yang kedua apa yang diucapkannya sesungguhnya adalah sesungguhnya adalah wahyu dan bukan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadis tentang kustul hindi ini ada di dalam kitab Konun Fitib yang ditulis oleh ditulis oleh Ibnu Sina ya, oleh Ibnu Sina ya. Jadi ini dokter Muslim ini menyusun buku paling terkenal di dalam sejarah kedokteran, yakni The Canon of Medicine atau Konun Fitib ya. Ini adalah Ibnu Sina. Ini jurnalnya ada di sini, Ibnu Sina and the Roots of the Seven Doctrine of Preservation of Health. Jadi di sini ada salah satu tersurat ya, disebutkan tentang adanya hadis tentang kustul hindi. Nah, ini adalah saintifikasinya. Ternyata menggunakan penelitian-penelitian ini menggunakan kultur sel ya, ini menggunakan kultur sel atau jaringan ya, dari paru-paru ya, dari paru-paru dari tikus gitu. Nah, metode seperti ini disebut dengan istilahnya metode in vivo. Jadi kita boleh mengambil yang seperti ini gitu loh. Karena ini mengikuti hukum sunatullah tadi ya, hukum yang berkaitan yang melekat pada sesuatu yang Allah tetapkan di situ. Nah, ini contohnya. Ternyata dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa Sausorea lapa itu nama Latin dari kustul hindi. Ini ternyata memang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh melewati atau melalui suatu penelitian yang menggunakan animal model atau hewan percobaan. Ya. Ya. Terus ini ada satu lagi
contoh ya, ini suatu sediaan yang terjadi yang berkembang pada masa itu, yaitu adalah taibufit. Taibufit ini adalah suatu suplemen makanan yang dikonsumsi para penderita COVID pada 2 tahun silam ya, yang ini diterapkan, diaplikasikan di suatu rumah sakit di Taibah Hospital di Arab Saudi sana, yang kemudian terbukti bahwa secara kajian ilmiahnya atau saintifikasinya, ya ini saya sebutkan dulu komposisi dari taibufit ini ya. Ini ada Nigella sativa atau kita sebut jinten hitam ya. Ini komposisinya ya. Kemudian ini takaran dan komposisinya ya. Jadi seperti ini. Ini ada Nigella sativa atau jinten hitam, ini ada kamomil ya, terus ini ada madu, kemudian ada, nah ini saus apa itu kustul hindi ini ya, seperti ini kustul hindi. Kemudian ini ada sena ya, ada. Nah, dari komponen ini yang tidak disebut di dalam herba nabawiyah itu hanya kamomil ya, hanya kamomil. Lainnya itu disebut. Nigella sativa jinten hitam disebut di dalam hadis. Kemudian madu apalagi ini sebut hadis adat, di dalam Al-Quran juga disebut. Bahkan ada nama suratnya An-Nahl itu ya. Kemudian ini disebut di dalam hadis ini, tapi nggak ada di Quran. Sena disebut dalam hadis, ada disebut dalam hadis itu. Jadi ini yang saya maksud dengan herba nabawiyah seperti ini ya. Kemudian ini digiling ya, digiling halus dengan takaran yang tadi. Nah, takaran yang ini dan ini masih saya rekomendasikan sampai saat ini pada Bapak atau Ibu yang punya kasus TBC. Nah, itu pakai ini ya, pakai ini. Ada kasus TBC. Saya ingin sedikit cerita rasionalisasi atau saintifikasinya pada mereka yang sedang mengalami TBC itu terjadi atrofi atau apa namanya pengecilan sel-sel otot ya. Nah, ini ada penggunaan Nigella sativa di sini atau jinten hitam itu mengandung asam amino, valin, kemudian leusin dan isoleusin. Nah, 3 asam amino itu disebut sebagai branch chain amino acid ya, atau BCAA ya, branch chain amino acid. Jadi amino asid rantai cabang. Nah, amino asid atau asam amino rantai cabang yang terdapat pada Nigella sativa ini berfungsi untuk membentuk sel otot gitu. Jadi sebetulnya Nigella sativa itu sangat bagus untuk mereka yang punya kecenderungan atrofi atau ototnya itu mengecil gitu. Pada kasus TBC itu banyak sekali terjadi ya. Jadi ini meskipun ini dipakai dalam konteks COVID, karena ini sekarang sudah tidak ada, dianggap COVID sudah lewat gitulah. Maka komposisi ini masih bisa dipakai untuk kasus-kasus seperti infeksi pada saluran pernafasan ya, termasuk diantaranya adalah TBC karena itu berkaitan atau apa namanya penyakit yang ada di dalam paru-paru ya. Nah, ini nanti digiling, kemudian dicampurkan dengan takaran tadi. Nah, ini manfaat masing-masing ya. Nah, inilah hasil yang saya sebut dengan rasionalisasi atau saintifisasi. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, Bapak Ibu semuanya, pasien-pasien yang ada di Taibah Hospital ya, di Taibah Hospital di Arab Saudi itu antara yang dikasih kombinasi dengan taibufit dengan yang tidak dikasih kombinasi, penyembuhan recovery-nya lebih cepat yang dikombinasikan dengan taibufit yang isinya tadi komponen-komponen herba nabawiyah ini tadi. Maaf. Ini. Nah, ini. Jadi
pada kasus pasien yang mengalami infeksi COVID itu kalau dikombinasikan dengan ini, diberi terapi ini ya, Taibufit ini, maka recovery-nya lebih cepat. 4 hari dia bisa pulang ke rumah, tapi yang tidak diberikan itu bisa sampai 10 hari. Nah, ini yang saya maksud rasionalisasi yang seperti ini yang harus kita terus kembangkan di dalam dunia atau sistem kedokteran Islam. Jadi mengambil metode ilmiah yang sekarang berkembang dan keilmuan yang termaju saat ini, tetapi spiritnya dikembalikan kepada spirit profetik atau Islamic medicine, yaitu riayatus su'unil ummah, yaitu dalam rangka untuk melayani urusan umat, terutama di bidang kesehatan. Ya, itu contoh. Ini hasilnya sudah fix seperti ini. Baik, kemudian tadi di dalam kitab The Qanon Fitib yang ditulis oleh Ibnu Sina yang menjelaskan tentang adanya istilah Kustul Hindi tadi. Sekarang di dalam ilmuwan yang lain, yaitu Ibnu Al-Baitar, ya. Ibnu Al-Baitar ini dianggap sebagai seorang botanis, herbalis gitu ya, yang di dalam sebuah artikel ya itu dikatakan Ibnu Al-Baitar itu adalah seorang pionir apoteker herbal gitu. Jadi pionir of botanis and pharmacist. Jadi dua cabang ilmu yang saat ini terpisah, yang seorang yang ahli botani ya botani dia yang kenal tumbuh-tumbuhan, tapi tumbuhan itu untuk apa dia nggak ngerti. Nah, satu sisi seorang farmasis ya yang paham saja tentang obat-obat sintetik, tetapi dia nggak paham tentang obat-obat herbal gitu atau dari tumbuhan. Nah, Ibnu Al-Baitar itu contoh ini itu menyatu dalam satu diri gitu ya, dalam satu apa namanya pribadi si Ibnu Al-Baitar. Itu yang disebut dengan istilahnya polimed ya, polimed. Nah, pada era kejayaan Islam atau peradaban Islam itu memimpin dunia pada masa itu, banyak orang-orang atau cendekiawan-cendekiawan yang polimed seperti ini menunjukkan tingginya sistem pendidikan Islam pada masa itu. Jadi mampu menghasilkan orang-orang yang punya banyak kemampuan. Atau sistem pendidikan itu mampu mengolah seluruh potensi yang ada di dalam diri orang tersebut. Sehingga dia mampu berkembang secara optimal. Jadi satu ulama, satu saintis itu bisa menguasai banyak cabang ilmu gitu yang untuk saat ini itu sangat sulit kita mendapatkan figur-figur yang polimed gitu ya, yang polimedik gitu istilahnya. Nah, ini menunjukkan pembuktian begitu sistem pendidikan Islam pada masa itu memang mempunyai keunggulan dibandingkan saat ini dalam konteks mereka mampu mengolah atau sistem itu mampu mengolah potensi yang ada di dalam diri setiap orang. Nah, ini contohnya adalah Ibnu Al-Baitar. Mari kita lihat bagaimana peran Ibnu Al-Baitar ini apa namanya menulis ya kitab-kitab di dalam pengobatan herbal atau salah satunya yang disebut di sini adalah Indiba. Saya mau tunjukkan. Nah, ini beberapa judul apa namanya buku yang ditulis oleh Ibnu Al-Baitar, yaitu pionir seorang botanis dan juga seorang farmasis atau apoteker. Yang pertama ini Book of Simple Drugs and Food, dan ini menjadi salah satu karya terbesar pada masa itu yang bicara masalah manfaat tumbuh-tumbuhan sebagai obat. Ini ditulis oleh seorang ilmuwan Muslim pada masa itu. Sebelumnya belum pernah ada gitu loh. Sebelumnya belum pernah ada. Berikutnya adalah kitab yang disebut sebagai Al-Jami' fi Mufradat Al-Adawiyah wal
Nia, ya kan, ini adalah ensiklopedia, Pharmaceutical Encyclopedia. Jadi kitab kedua Ibnu Al-Baitar, kitab ketiganya adalah Encyclopedia of Islamic Medicine. Jadi ada 3 buku sumber kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Baitar. Dan salah satunya itu adalah ini, Hindiba. Hindiba ini sejenis sayuran ya atau tanaman yang bentuknya seperti ini. Ini Hindiba. Ya, ini Hindiba. Nah, Hindiba ini disebutkan di dalam tulisannya Ibnu Al-Baitar tadi, ini lazim dipakai untuk mereka yang punya problem kanker kolon gitu. Kanker kolon dan rektum gitu ya. Ya, jadi di sini dibuktikan bahwa salah satu pernyataan ini dikatakan remarkable achievement itu adalah penemuan anti kanker dari tanaman Hindiba yang ini telah disebutkan oleh Ibnu Al-Baitar sebagai atau mempunyai kemampuan sebagai anti cancer ya. Jadi luar biasa ya, pada masa itu seorang ilmuwan sudah memprediksi bahwa tanaman ini itu bisa digunakan sebagai anti kanker, dan kemudian dibuktikan secara ilmiah oleh Profesor Nilsari ya dari Turki, yang kemudian beliau mendapatkan patennya ya tahun 97, di mana kandungan zat aktif dari tanaman itu tetrahidro beta karbolin 3 karboksilin acid, karboksilik acid, yang ini ternyata memang efektif untuk kanker kolon dan rektum. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan pola-pola pengembangan penemuan obat apa yang harus kita lakukan nanti, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan contoh-contoh ini semoga mampu membentuk kesadaran kita bahwa Islam itu memang betul-betul rahmatan lil alamin, karena dia dalam upaya untuk memberikan pelayanan riayatus su'un itu didasarkan pada sebuah rasionalisasi atau sebuah upaya-upaya saintifikasi untuk mendapatkan pembuktian terhadap sunatullah yang Allah tetapkan atas sesuatu yang mana kita harus mengungkap itu dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Sehingga kalau kemudian kita bisa melakukan banyak hal terkait dengan rasionalisasi atau saintifikasi, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu berupa hirba nabawiyah yang 92, insya Allah saya berkeyakinan dengan izin Allah itu akan banyak sekali nanti ditemukan obat-obat baru. Saya kira demikian Ustadz Dika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini materinya komplit sekali, ya. Jadi kita juga bisa melihat bagaimana Islam itu mengatur hal yang seperti itu sebagai tadi riayah sunil ummah, mengatur urusan umat, tidak hanya sekedar kapitalisasinya saja. Dan kita juga memahami akhirnya bahwa rasionalisasi itu juga perlu gitu. Nah, silakan monggo teman-teman, hari ini silakan ada yang ingin didiskusikan bisa di kolom chat. Nah, ini sudah ada di kolom chat. Dan nanti kalau ada yang mau raise hand juga silakan. Ini oke, Mbak Sofia nanti ya. Saya ke yang chat dulu ya. Dari Mas Luki Indraswari. Saya sakit gagal ginjal kronis dari tahun 2004 dan harus cuci darah seminggu 2 kali. Selama ini belum pernah dengar ada pasien gagal ginjal kronis yang bisa sembuh. Apakah karena belum ada obatnya atau memang nggak bisa sembuh lagi karena emang sudah cacat atau nggak berfungsi lagi ginjalnya, Dok? Ya, dalam konteks penyakit dan obatnya itu memang ada hadis yang masyhur yang kita dengar, likulidain dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan kalau kemudian terminologi bahwa gagal ginjal itu belum ada obatnya,
itu bukan berarti itu sesuatu yang sudah the last minute istilahnya. Ini masih continue, masih bersambung dan terus diupayakan. Bagaimana penemuan-penemuan obat yang terkini dengan teknologi-teknologi yang termaju, misalkan menggunakan pendekatan terapi genetik, misalkan menggunakan bioteknologi. Jadi kalau yang disampaikan oleh Bu Luki tadi kaitan dengan itu bukan berarti kemudian itu adalah yang sudah tidak ada harapan istilahnya, seolah-olah seperti itu, bahwa ini sudah terakhir, ini sudah akhir dari sebuah penyakit dan mohon maaf hanya pasah dan seterusnya. Tidak, para ilmuwan tetap terus mengupayakan karena ini sebagai sebuah spirit sebetulnya. Likulitain dawaun itu bagaimana penyakit setiap penyakit itu atau obatnya. Nah, berarti obatnya itu muncul bukan berarti atau ditemukan bukan berarti just taken granted, tinggal menengadahkan tangan kemudian dari atas langit turun gitu kan. Obatnya bukan begitu. Semuanya membutuhkan rasionalisasi atau upaya-upaya. Saya kasih contoh berkaitan dengan gagal ginjal kronis ya. Itu kan memang terjadi kerusakan ya. Kerusakan pada saraf-saraf atau apa namanya nefron ya yang ada pada ginjal. Pertanyaannya adalah bisakah saraf-saraf itu diregenerasi? Bisakah saraf-saraf itu diaktifkan kembali atau nefronnya itu baik pulih, di repair, diperbaiki kembali. Nah, ada sebuah fenomena unik. Kita lihat, misalkan pernah kita memegang ekor apa itu namanya cicak, gitu ya, ekor cicak, lalu cicak itu akan melepaskan. Betul kan ya, Ustadz Dika ya? Sehingga ekornya putus gitu kan. Pertanyaan saya, ekornya putus kemudian si cicak itu berekor lagi atau tidak? Berekor lagi. Berekor lagi. Itu adalah sunatullah supaya kita memikirkan bahwa organ-organ tubuh itu bisa diperbaiki, bisa repair. Nah, itu yang sekarang banyak menginspirasi kita semuanya, para peneliti, untuk memikirkan sebuah ekor cicak yang diputuskan oleh si cicak itu, kemudian ternyata bisa regenerasi. Nah, inilah yang sekarang sedang dicari, Bu Luki, sedang dikembangkan. Apakah mungkin bahwa ginjal yang tadinya itu dianggap sudah rusak tadi bisa dibaik pulih, bisa di-repair gitu. Jadi seperti itu. Ini kita belum kemudian mengatakan the last minute, continue, ini masih terus dilakukan kajian-kajian ilmiahnya. Nah, kalau yang bersifat simptomatis itu mengurangi faktor gejala atau istilahnya itu pendekatan paliatifnya mengurangi gejalanya seperti pada kasus gagal ginjal. Ini saya sarankan memang kombinasi terapinya nanti untuk sementara ya Bu Luki ya, itu bisa menggunakan misalkan ekstrak cacing tanah ya, nanti kombinasi dengan daun sukun. Nah, itu adalah untuk menurunkan variabel-variabel yang berkaitan dengan keparahan dari penyakit ginjal itu. Tapi bahwasanya kemudian ini masih terus dilakukan kajian atau penelitian, yes. Itu Ustaz Dika. Ya Ustaz, Masya Allah. Semoga nanti bisa menambah semangat untuk bisa sembuh. Ya, jadi optimis dan nanti bisa ditambah tadi resepnya dari Pak Kintoto. Baik, lanjut Mbak Sofia dulu mungkin, silakan. Baik, suara saya sudah terdengar? Siap, terdengar. Saya pernah baca, jadi saya mau nanya, jadi saya pernah baca kalau misalnya untuk menggunakan tanaman
atau bahan alam sebagai obat itu ada peraturannya. Jadi kayak harus diperhatikan ketepatan bahan obat, ketepatan dosis, ketepatan waktu penggunaan, ketepatan telah informasi, ketepatan cara penggunaan gitu. Terus kalau misalnya dilihat obat-obat yang ada sekarang kayak paracetamol atau amoxicillin itu kan mereka ada guideline-nya ya kayak dosisnya berapa, cara penggunaannya, terus ada buku-buku rujukan seperti MIMS, terus ISO, terus kayak ada drug interaction checker-nya dari Medscape atau semacamnya gitu. Kalau misalnya untuk herbal karena tadi juga sebelumnya ada ketepatan-ketepatan yang harus diperhatikan, apakah ada rujukannya seperti buku atau sejenisnya gitu ya, Ustadz? Terima kasih. Ya, ya sama. Herbal dengan obat sintetik juga mengikuti sunatullahnya bahwa kalau dia tepat dosis, ya tepat takaran itu juga efektivitasnya juga optimal gitu kan. Tadi sudah saya sebutkan tidak mempertentangkan kemudian ketika kita bicara tentang herbal ya seolah-olah kemudian kita meninggalkan rasionalitas atau meninggalkan pembuktian ilmiahnya gitu. Nah, berkaitan dengan ilmu tadi atau rasionalisasi terapi itu memang betul tadi ada tepat dosis, tepat diagnosis, tepat cara guna, waktu guna dan sebagainya. Nah, sumber informasinya itu ada di Informatorium Tumbuhan Obat Indonesia atau Tanaman Obat Indonesia. Itu ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu juga punya. Kemudian ada di rasionalisasi ramuan tradisional Indonesia itu juga ada gitu. Jadi mungkin Mbak Sofia harus juga melirik ya kepada panduan-panduan atau guidance yang tadi yang saya sebutkan gitu untuk kemudian mentelaah bahwa logika-logika tadi rasionalisasi terapi itu juga terjadi pada obat tradisional atau istilahnya lagi ada konsep repositioning. Repositioning saya kasih contoh kalau untuk obat sintetik seperti metformin itu dipakai untuk menurunkan kadar gula darah. Tapi pada sisi yang lain metformin dipakai untuk PCOS, polycystic ovarium syndrome, yaitu perempuan yang ovariumnya itu mengalami kista gitu. Asetosal dipakai untuk analgesik, tapi asetosal juga dipakai untuk antiplatelet pada kasus misalkan penyakit stroke, jantung itu dikasih pengencer darahnya dari aspirin dosis 80 mg. Ini namanya repositioning. Nah, herbal itu juga punya konsep repositioning juga. Jadi satu tanaman ya, dia bisa dipakai misalkan kunyit dia atau temulawak misalkan dia bisa dipakai untuk menambah nafsu makan. Tapi satu sisi dia bisa dipakai untuk menurunkan kolesterol. Seolah-olah ini berlawanan. Kok satu sisi menurunkan kolesterol, satu sisi menambah nafsu makan. Rasionalisasinya ternyata kalau untuk menambah nafsu makan itu zat aktifnya adalah minyak asirinya. Ya, tetapi kalau untuk menurunkan kolesterol itu adalah kurkuminnya. Nah, itulah rasionalisasi yang harus dijelaskan secara saintifik, secara ilmiah ya dengan menggunakan pembuktian-pembuktian misalkan in vivo misalkan animal model tadi untuk memberikan evidence atau pembuktian secara ilmiahnya. Nah, seperti itu Mbak Sofia ya. Gitu Tat. Baik, terima Ya. kasih Ustadz. Ya. Oke. Lanjut ke Mas Malik. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Pak. Oh, Ini saya kan udah punya penyakit GERD ya, asam lambung ya. Udah lama juga tuh, berapa udah 10 tahun lebih kali masuknya ya. Nah itu gara-gara mie instan tuh awal mulanya tuh, gitu. Karena ada banyak teman kakak saya juga ada korban gitu ya. Gitu, apakah mau yang saya tanyakan nih, apakah harusnya gimana ya, harusnya beralih ke herbal atau dikombinasikan dengan kimia atau gimana gitu ya? Soalnya saya
kan konsumsinya konsumsi kimia aja ya, kayak lansoprazol, omeprazol, suprapat ya gitu. Tapi nggak ada pembaikan atau pemulihan sama sekali gitu nggak kerasa gitu ya. Jadi sekarang ini ya udah lama. Jadi kalau kalau makan itu harus banyak air gitu. Jadi harus dibantu air ya. Sama perasaan teh haus terus gitu ya. Terus teh ya abis mah satu panci itu habis saya sendiri gitu ya. Gitu sehari itu. Nah, gitu gimana tuh, Dok? Ya, baik. Itu hanya sebagian ya yang bisa kita lihat. Kadang memang efektivitas dari suatu terapi termasuk obat-obat sintetik itu tidak pada atau belum maksimal ya, sehingga perlu dilakukan upaya misalkan kombinasi terapi. Itu menurut saya bukan sesuatu yang dilarang juga gitu, menggunakan kombinasi terapi misalkan antara herbal dengan obat sintetik. Di beberapa kasus ketika terjadi progres perbaikan kemajuan terapinya itu dengan kombinasi itu lebih baik, maka kombinasi bukan menjadi sesuatu yang dilarang atau diperbolehkan gitu ya. Misalkan ya, saya kasih contoh ini yang agak ekstrim ya. Kalau terjadi misalkan resistensi antibiotik ya, karena pola peresepan yang sembarangan, yang sembrono ya, atau penggunaan antibiotik di dunia peternakan misalkan, itu sekarang menjadi masalah besar, terjadinya bakteri yang resisten yang mengakibatkan kemudian antibiotik itu tidak mempan lagi kan. Itu kan berbahaya itu kalau terjadi pada eskalasi suatu masyarakat yang lebih luas. Maka ada satu upaya untuk si bakteri yang tadinya resisten itu kembali bisa matikan atau dihambat itu dengan mengkombinasikan menggunakan green tea atau teh hijau. Nah, rasionalisasinya harus dijelaskan juga. Kenapa kok bisa ya green tea, teh hijau, kandungannya suatu katekin yang diminum bareng dengan amoksisilin, misalkan ini suatu obat sintetik, kemudian bakterinya itu kembali bisa dikendalikan pertumbuhan atau bisa dimatikan lagi. Ini kan harus dikaji dalam alas ilmiah atau saintifik, syukur-syukur dalam level molekuler, kok bisa, itu ceritanya gimana? Nah, kan begitu. Itu logika rasionalisasi. Karena begini, bakteri yang resisten itu ternyata caranya si bakteri itu pinter. Dia bisa membentuk lapisan di luar itu, bisa juga menginaktivasi si amoksisilnya itu dikeluarkan lagi dari tubuhnya si bakteri itu namanya efflux pump gitu. Dia punya pompa untuk ngompa di dalam tubuhnya si bakteri itu, dalam selnya itu, mengeluarkan amoksisilinnya. Ini kan canggih ini kecerdasan si bakteri itu. Nah, ternyata pompa inilah yang harus diinaktivasi. Nah, caranya mengaktifasi pompa ini adalah dirusak. Cara yang rusak oleh katekin dalam green tea gitu. Jadi si bakteri itu nggak ada lagi pompanya, nggak berfungsi. Akhirnya amoksisilnya tetap membunuh si bakteri itu. Nah, ini logika rasionalisasi. Jadi Mas Malik, jadi tidak masalah sebenarnya kalau misalkan mau mengkombinasikan, misalkan kasus GERD itu bagusnya dikombinasikan di terapi dengan kayu manis, gitu ya, kayu manis, nanti dicampurkan dengan dagan, dikombinasikan dengan ini daun sembung gitu. Jadi ini adalah pola-pola untuk kemudian mendapatkan kemajuan terapi yang lebih baik. Jadi yang diukur itu adalah pada ada nggak perkembangan. Tadi Mas Malik mengatakan sudah pakai omeprazol dan seterusnya belum ada
perkembangan yang signifikan. Nah, coba dikombinasikan dengan tadi beberapa herba yang saya sebutkan tadi, daun sembung, pegagan, kemudian kayu manis ya. Beberapa yang saya terapi dengan 3 kombinasi itu alhamdulillah mengalami perbaikan. Oke, saya kira itu. Iya, Pak. Terima kasih, Baik, Pak. Masya Allah. Ya, lanjut nih, ada Mas Irfan Syukur. Silahkan, Mas. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi ini dalam konteks tidak tergesa-gesa, kita memang harus segera dokter. Saya sudah mengikuti beberapa kali ya tadi FGD itu memang terjadi problem di kita terkait dengan dalam clinical pathway aja kita bermasalah. Kita akui bahwa textbook kita itu dari barat semua, hampir semua lah, baik itu kedokteran ataupun keperawatan, dan itu sudah lama. Jadi ada textbook, kita puluhan tahun kita baru terjemahkan. Setelah mereka sudah berkembang. Terkait dengan, sehingga memang perlu ada terobosan-terobosan baru, konsep-konsep baru. Konsep, bahkan teknik, dan memang ini perlu ada semacam uji publik terapi. Terkait dengan, sehingga contoh misalkan bekam. Jadi memang harusnya upaya tarjih basir itu harus dilakukan oleh kaum muslimin. Katakanlah ada bekam, ada buku terkait dengan katakanlah 100 penyakit bisa sembuh dengan bekam. Itu justru orang barat yang menulis. Kita sehingga kadang seakan kita itu seakan-akan gumunan, kagum dan sebagainya. Terkait dengan tibun nabawi terkait herba yang sembuh itu mesti kan bisa segera dilakukan semacam ya penelitian. Kan sudah ada data dasarnya itu. Kemudian terkait dengan ini kan kita punya cicim ya. Saya tidak tahu cicim itu kerangka kerjanya seperti apa. Seperti apa? Lah nanti kita coba lihat seperti apa. Nanti memang harus sinergi terapi itu. Terkait dengan gagal ginjal, saya pernah ada terapi di Kediri terapi pasien itu sampai bisa jamaah di masjid. Karena memang kendala kurang sering dan karena faktor macam-macam, akhirnya memang tidak terapi lagi dan dipanggil. Saya langsung tanya ke dokter urologi ahli di Kediri Raya itu. Dok, ngapunten dok, saya tanya langsung karena dia teman jamaah, bisakah pasien gagal ginjal itu diterapi dengan cuci darah membantu apa enggak? Tidak bisa Pak, segera harus cangkok ginjal. Itu kata beliau. Artinya apa? Memang harus ada upaya-upaya yang tadi serius dan sebagainya. Bila itu dalam konteks katakanlah memang nanti ada namanya itu terapi rekonstruksi organ. Itu bisa manual. Namanya nanti pakai konsep korespondensi namanya. Sederhana sekali. Nah, Cicim ini kan punya jaringan di katakanlah Rumah Sakit Muhammadiyah, ada Nur Hidayah. Ini harusnya segera dilakukan semacam ini. Yang kerangka kerjanya harus jelas, terukur. Saya pribadi siap dalam konteks untuk inilah, untuk yang manual engineering-nya begitu. Sehingga misalkan jahe, apa sih manfaat jahe? Banyak zat untuk berapa penyakit. Saya sering ini, kapan ada semacam Kapita Selecta herbal, kapan ada semacam apa? Katakanlah tadi clinical pathways untuk herbal itu kayak apa, bahkan first line-nya treatment-nya kayak apa. Nah, ini di medis modern yang di kita loh, di Indonesia itu memang bermasalah. Kita di luar itulah, kita harus punya istilah garis mainstream yang apa yang harus sendirilah, yang itu memang harus segera. Harus ada kerja-kerja yang memang terukur, ya kalau bisa yang memang cepat supaya tidak terlambat. Itu dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Irfan. Jadi memang spirit likulita endawaun ya, setiap penyakit ada obatnya, itulah yang mendorong terus harus dilakukan upaya-upaya ya untuk mencari terapi-terapi yang efektif ya, dan itu mungkin saja terjadi tidak dengan konsep single terapi ya, tapi kombinasi terapi atau konsepnya holistik ya. Artinya bisa saja itu dikombinasikan atau dikolaborasikan dengan modalitas terapi yang lain, misalkan bekam, misalkan akupunktur, misalkan akupressure dan seterusnya. Yang menjadi catatan penting adalah tidak mengintegrasikan satu pendekatan modalitas terapi yang berbau mistik atau kesyirikan gitu. Karena kalau kita mau mengembalikan back to prophetic and Islamic medicine, itulah fungsi peran Rasul itu menapis yang awalnya itu
budaya-budaya paganis itu sudah saya bahas di pertemuan pertama tentang ancient medicine itu masih sangat kental dengan bahwa penyakit itu karena pengaruh leluhur ya roh nenek moyang. Nah gitu-gitu tuh oleh Rasul itu ditapis itu di screening, ini nggak boleh yang kayak gini gitulah. Terapi seperti itu. Jadi kalaupun kita akan melakukan sebuah kombinasi terapi, modalitas terapi, prinsip-prinsip akidah Islam itu harus menjadi dasar dan tidak boleh ditawar-tawar. Jadi itu harus benar-benar bersih gitu dari hal-hal yang seperti itu. Baik, Sedikit tambahkan nggih. moga-moga Jadi penting memang pemahaman terkait dengan fakta patofis itu memang benar harus tuntas itu nggih. Lah ini juga ini konsepnya itu memang harus ada rekonseptual itu memang. Jadi itu yang penting. Patofisiologi memang harus benar-benar katakanlah harus clear dulu. Nah di kita itu juga tadi sehingga tidak sampai timbul yang sering guyonan kan ada stroke kuping itu kan jadi banyak guyonan ya. Kenapa? Mungkin tadi ada bermasalah dalam konteks anatomi patofisiologi yang memang ya belum clear. Bisa jadi mungkin keterbatasan laboratorium. Kita memang labnya di Indonesia katanya memang tertinggal jauh dengan di barat katanya. Itu yang barangkali saya juga sering tanya, yang di Jogja mungkin ada lab anatomi patologi pada fisiologi. Saya sebenarnya pengen akses ke situ untuk terkait dengan terapi manual engineering itu. Yang dengan Dr. Sagiran kan punya. Saya pengen punya aksesnya sebenarnya itu untuk lab anatomi fisiologinya itu. Itu yang justru yang penting dipahami oleh para terapis sehingga tahu tadi rasionalnya dari konsep patologi itu nanti bisa menentukan clinical pathways, bisa tahu kemana first line treatment-nya itu nanti ke sana sebelum terapi-terapi yang lainnya. Gitu yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih, Dad. Oke, terima kasih. Insya Allah sesinya Ustadz Gintoko masih ada nanti satu lagi Ustadz nggih. Di hari ini hari apa? Hari Senin ya, hari Senin. Insya Allah setiap hari Senin insya Allah satu lagi beliau akan membahas tentang apa Ustadz kemarin nggih? Implementasi. Oh ya, implementasi dari Islamic medicine ini seperti apa. Begitu nggih. Dalam sistem kesehatan saat ini ya. Oh, implementasinya. Nah, implementasinya dalam sistem kesehatan saat ini. Jadi mungkin bisa diterapkan langsung gitu saat ini dalam hari-hari ini gitu. Baik, jazakallah khair Ustadz Gintoko atas sharingnya yang luar biasa. Nanti teman-teman kalau misalkan masih ada, kita masih ada satu sesi lagi dengan Ustadz Gintoko. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Jazakallah khair Ustadz Gintoko. Dan jazakumullah khair juga pada teman-teman yang sudah hadir dan berdiskusi pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.